untuk seorang thalassemia survivor bisa ngelakuin itu menurut gue udah menjadi satu batasan yang menurut gue oke banget gitu loh. Terlepas dari aktivitas rutin yang mesti dilakuin kayak ya setiap bulan ke rumah sakit tambah darah ya itu. Yang mencapai limit 30 pun nggak banyak kan? Untuk ukuran yang paling tua ya mungkin gue salah satunya yang masih ada lah gitu. Stanley, kita ketemu lagi setelah berapa lama kita terakhir 3 tahun. Lebih, I guess. Lebih ya? Sebelum 2019, keberangkatan 19 ya? kalian aku terakhir Pas ketemu. 19 itu ya? 19 4 lah tahun kan berarti. kita. Pokoknya statusnya waktu itu belum nikah, sekarang udah nikah. Udah ganti ini. udah berubah status. Udah berubah satu. Oke. 4 tahun. Stanley, panutan gue untuk cari info tentang thalassemia dan one of survivor yang punya kualitas hidup yang bisa dibilang oke ya, sebagai seorang thalassemia. Ya mungkin kalau dibanding teman-teman survivor lain, mungkin gue salah satu yang paling ya let's say top of the line lah, maksudnya dengan kualitas yang gue jaga selama ini. Mungkin kayak kemarin di podcast yang baru aja juga muncul di TikTok yang viral juga, banyak yang kayak kakaknya nggak kelihatan kayak penyintas thalassemia mayor ya, berarti dari fisik mungkin gue masih oke. Terus banyak juga yang bilang kakaknya nggak kelihatan kayak orang kelebihan zat besi, kulitnya masih putih. Ya mungkin karena keturunan juga, tapi ya Enggak juga. Tapi enggak lah. Enggak. Soalnya yang kalau gue lihat selain nggak gosong, ya kan gosong. Kedua nggak kuning. Ya kalau kuning, gue mungkin sebenarnya perlu bilang juga untuk lever gue udah agak bengkak. Cuman untuk menjalani hidup, menurut gue ya gue masih, ya let's say gue punya my own normal yang menurut gue close to normal people normal lah. Mungkin meskipun konteksnya my normal is not your normal, tapi ya I'm closer to the edge lah, maksudnya bisa nempel lah, meskipun secara kalau kita ngomong based on performance gitu ya, kayak comparing to normal people yang bisa generate their own blood cell, pasti nggak bisa seprima itu. Tapi untuk ngelakuin aktivitas harian yang basic kayak kerja, terus masih bisa nge-gym, masih bisa sepeda 70 kilo, 50 kilo. Serius lu 70 kilo? Wow. Terakhir paling jauh 50 lah, 70 my next goal, tapi sekarang jujur lagi nggak ada nggak ada ambisi untuk sampai sejauh kesana. itu. Jadi ya I'm slowing down, taking things easy aja gitu. Cuman untuk olahraga ya seminggu 3 kali nge-gym gitu dengan standar Gua pikir 70 kilo itu per jam loh. Oh enggak. Gila, ngebut banget kayak naik It's by motor. distance lah, enggak. Ya itu dia. Mungkin normalnya orang bisa achieve 30 km jaraknya ya. Kita ngomong jaraknya 30 kilo dalam waktu misalnya 45 menit karena speed mereka bisa 40, 50. Ya, I should be happy around speed 25, 26, 27, 23. Ya going on our own pace aja. Tapi untuk seorang thalassemia survivor bisa ngelakuin itu menurut gue udah menjadi satu batasan yang menurut gue oke banget gitu loh. Terlepas dari aktivitas rutin yang mesti dilakuin kayak ya setiap bulan ke rumah sakit tambah darah, ya itu ya part of my life juga gitu. Oke. Nah, hari ini tuh gue tuh pengen ngobrol sebagai, lu kan udah dibilang senior kan, sebagai seorang taler yang senior. Dedengkotnya, oke. Dedengkot. Karena kan yang teman-teman yang angkatan lu tuh nggak banyak kan? Ya kalau ngomong nggak banyak mungkin jujur ya tahun lalu juga kita kehilangan salah satu teman kita. Ya mungkin anak-anak Thalassemia Movement kenal banget sosoknya Aditya Putra Nasir, salah satu ya boleh gue bilang orang yang gue look up juga, karena Adit juga punya quality of life yang menurut gue cukup baik. Dia juga bisa bersepeda meskipun mungkin nggak nge-gym dan lain sebagainya, tapi untuk sepeda Adit masih bisa ngelakuin hal itu. Kita kehilangan dia, kalau gue nggak salah inget tuh sekitar bulan pertengahan tahun lewat lah. 2022 pertengahan lewat kita kehilangan Adit. Dan ya mungkin di rumah sakit yang dulu gue dirawat bareng Adit ya, mungkin ya yang umurnya udah hampir 35 ya, kan nempel 30, 35, Adit hampir 30, Adit 30-an lah, 92 kalau nggak salah Adit. Lebih tua lu berarti? Lebih tua gue masih lebih tua. Untuk ukuran yang paling tua ya mungkin gue salah satunya yang masih ada lah gitu loh. Dan sebenarnya kalau di bawah-bawah gue ya masih banyak, cuman untuk yang seumuran 35 mayor dan ngelakuin aktivitas mungkin seintens gue ya mungkin ya salah satunya ya gue gitu loh. Tapi kan yang
mencapai limit 30 pun nggak banyak kan. Kayak lebih banyak, jujur aja salah satu yang membuat kita sangat concern untuk ngelakuin BMT buat Conan waktu itu kan karena kita ngelihat teman-teman yang transfusi bareng-bareng dan waktu itu kan belum kenal lu kan. Itu banyak banget gitu loh yang berguguran dalam waktu 1 tahun tuh teman-teman transfusi tuh ada 10 kali ya. Itu yang membuat kita alarm kita nyala gitu. Kayaknya nih dengan treatment yang kita lihat di depan mata kayak wah untuk meskipun yang ngurusin talasemia pun Mbak Nina lo kenal gak? Nggak kenal. Nggak kenal ya? Di Hermina itu Mbak Nina tuh dia talar juga gitu loh. Udah 40 lebih, udah punya anak gitu loh. Kayak kelihatan ada contohnya. Cuman yang kita lihat sehari-hari kayak wow, kayaknya ngeri banget ya kayak arisan gitu tiap tahun pasti kayak arisan. Dari 10 mungkin cuma 1 atau 2 yang menurut lo bisa going on a long term gitu ya, makanya alarmnya nyala. Iya, karena kan dan rata-rata masih kecil, di bawah 10 iya, tahun. dan mereka tuh di bawah rata-rata 10 tahun deh, nggak sampai belasan berguguran gitu. Nah, kita kan yang wah, what happened gitu loh. Makanya itu yang punya urgency kita untuk ngelakuin something buat Conan gitu loh. Nah, sekarang kan dengan cerita yang sudah lewat, Conan sudah apa yang kita alamin udah berlalu dan Conan gak survive, tapi kita masih ada kristal. That's why gue pengen belajar dari lo bagaimana bisa punya kualitas hidup yang oke sampai sekarang karena Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomong secara mulus gitu ya, kualitas hidup tuh nggak bisa di-achieve kayak in an instant gitu loh. Gue juga melewati fase-fase di mana gue harus struggle dengan perjuangan gue sendiri yang kadang-kadang kalau gue flashback ya kayak I don't think it ever makes sense juga ke gue sampai gue bisa ada di titik ini ya. Mungkin beruntungnya orang tua gue, salah satu orang tua yang menurut gue cukup suportif gitu loh. Jadi ketika mereka tahu kondisi gue seperti apa, harus transfusi darah rutin sebagai talasemia mayor, ya mereka memberikan perawatan itu sebagaimana harusnya gitu loh. Meskipun ya nggak bisa dipungkiri, gue jamin nih apa yang lo alamin sekarang dengan apa yang gue alamin di masa lampau itu udah beda banget gitu loh. Gue pernah ngalamin transfusi darah pas bayi nih, nyokap gue yang cerita. Umur 8 bulan habis pertama kali terdiagnosa transfusi di rumah sakit gratis gitu ya. 15 menit 100 cc kalau gue nggak salah inget. Itu kondisinya gue masih bayi tuh. Gila. Nah, kalau lo sekarang kayak gitu masih kan kayak wah gitu kan. Ya gue jambek. Itu transfusi darah apa transfer data itu? Iya, masalahnya konteksnya kan waktu itu informasinya nggak ada, nyokap gue juga nggak tahu. Dan setelah konsultasi akhirnya jelasin ya udah Bu, transfusi itu harus kurang lebih 1 baiknya 3,5 jam sampai 4 jam. Dari situ ada awareness dan nyokap gue selalu disiplin ngelakuin itu ke gue meskipun saat itu darah yang gue terima adalah darah cuci. Jadi agak ngebut dikit nih karena waktu itu kan prosesnya ngambil darah sendiri di PMI, dari PMI ke rumah sakit, itu aja udah anggaplah kita kurang waktu 45 menit lah ya, cek segala macam. Berarti gue transfusi itu 3 jam. Kurang lebih gue selalu ngakuin kayak gitu. Jadi setiap 4 bulan sekali selalu transfusi dan akses sekarang untuk kelasi besi juga udah jauh lebih canggih. Zaman gua masih ini apa? Disuntik di bawah kulit, itu pun setiap mau suntik juga ada pro dan kontra sebagai anak dan ibu ya. Maksudnya nyokap gue juga nggak langsung bisa nyuntik kan. Jadi nyokap gue belajar dulu sama ada ya saudara gitulah, istrinya dari nenek gue punya suami itu perawat. Jadi diajarin caranya nyuntik gimana. Nah kebetulan juga rumahnya dekat, jadi disamperin setiap hari tuh kelasi besi. Nah tapi yang gue bilang seiring dengan berjalannya proses kan gue makin dewasa ya, ada satu momen di mana gue merasa gue tahu gue perlu ngelakuin transfusi darah, gue perlu kelasi besi. Terutama kita ngomong konteksnya kelasi besi nih, karena kalau transfusi darah gue ditanamin itu udah salah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Jadi suka atau tidak suka harus dijalani, mau atau nggak mau ya harus dijalani juga. Cuman yang struggle ini adalah kelasi besi, karena kan nggak kelihatan ya. Nggak langsung resultnya nggak langsung. Jadi sempat ada fase di mana tuh selalu bersih tegang kayak nggak mau pasang. Tapi mungkin karena masih kecil mau nggak mau ngalah terus sampai akhirnya mulailah di fase-fase bisa udah melawan. Ya SMP udah mulai jarang pasang lah, tapi
masih itu belum karena kelihatan. disuntik ya? Karena disuntik. Lu sampai umur berapa sih itu pakai Wah, disuntik? masih panjang banget ya. Bahkan kayaknya kalau mau ngomong gue terdiagnosa tuh tahun 88 ya. Berarti 89 lah, terdiagnosa 89 kan. Gue lahir 88, kurang lebih 8 bulan ya 89 lah ya. Gue itu masih harus pakai Disfral yang suntik itu tuh sampai 2000 sekolah? Umur 2008 sampai SMA masih. 2008 20 tahun. Itu Iya. belum ada belum ini ya, obat minum belum ya? ada obat minum, dan akses obat minum juga Susah. sempat terbatas kan, nggak semua orang bisa dapat. Terus ada di satu fase tahun 2008 itu gue lagi chaos-chaosnya tuh, pokoknya cuma mau transfusi, kelasi besi nggak mau sama sekali. Oke. Jadi satu momen, ya ini proses ya, maksudnya kalau yang nonton ini denger bisa juga dijadiin pelajaran. Jadi cukup gue aja yang ngejalanin, jangan orang lain juga harus menjalani apa yang gue jalanin gitu. Jadi belajar dari gue aja gitu. Jadi gue pernah lagi liburan di Singapura, nggak tahu apa-apa, pokoknya HB tuh bagus. Sebelum berangkat ke Singapura tuh kita udah transfusi lah kayak biasa kan. Gue pergi ke Singapura berdua sama nyokap gue, stay di rumah om gue. Udah masuk seminggu diem di sana. Beberapa hari setelah itu tuh gue harus berangkat ke KL naik bus, naik sleeper bus dari Singapura. Udah beli semua, udah beres karena emang mau pindah kota. Tiba-tiba di hari itu pinggang gue sakit. Ini dalam rangka jalan-jalan ya? Dalam rangka jalan-jalan, sama sekali bukan check up, benar-benar cuman jalan-jalan nunjukin om gue gitu. Tiba-tiba pinggang gue sakit. Gue tuh tahun 2008 berarti udah 20 tahun ya, dan udah mulai kerja, baru kerja gitu. Gue mikir, oh apa mungkin kecapean karena dari kemarin jalan-jalan terus kurang minum kan. Dulu kan kayak mikirnya nggak mau minum kalau nggak ada tap water gitu kan, sepelit itu gitu kan. Ya mahal sih gue Singapura. pikir kayak apa gue kurang minum ya, padahal kursnya masih 7.000. 5.000, masih 5.000, masih 5.000. 2008 oh ya. Iya, masih 5.000. 6.000 Tapi kayak kayaknya nggak usah deh. Jadi mungkin gue pikir karena kurang minum. Tapi kok rasa sakit ini nih dari pagi lagi tiduran sampai malam tuh nggak, sampai sore deh, sampai sore tuh nggak hilang-hilang. Sakitnya konsisten gitu loh. Even nggak naik turun ya? Nggak naik turun, ada terus dan sakit banget, malah makin sakit. Sampai ada di satu titik gue kayak sore-sore tuh gue sempat telepon ke nyokap gue bilang kayak ini sakit banget. Karena gue nggak pergi sama nyokap gue. Terus nyokap gue nanya, jadi mau gimana? Akhirnya gue minta tolong sama om gue untuk pulangin gue aja deh. Karena gue juga nggak tahu kalau misalnya gue harus dirawat di sana. Kemana tahu? Oh ya kemana? Rumah Kemana sakitnya tahu, ada. pasti rumah sakit udah tahu lah kita rumah sakit mana yang mau dipilih gitu. Jadi itu udah ada di pikiran gue, meskipun gue nggak secanggih sekarang gitu ya. Tapi gue tahu ada rumah sakit nih di sana. Biayanya berapa? Oh ya, Singapura pula Itu ya. yang pertama tuh biayanya berapa? Kedua, yang gue pikir, wah kalau gue lagi sakit kayak gini, gue mesti ceritain riwayat gue, tes segala macem. Waduh, gue bilang, wah ini bisa nggak ketemu yang ini, yang sebelumnya ini banyak nih. Iya. Jadi gue mikir kayak, wah ya udah deh, minta flight pulang aja. Akhirnya dicariin flight pulang, dapet flight pulang tuh malam sekitar jam 8. Itu pun gue di bandara udah nggak bisa jalan. Jadi saking sakitnya gue udah pakai kursi roda, didorong dan sempet dibawa ke klinik untuk minta surat izin layak terbang. Karena takutnya kenapa-napa di penerbangan. Jadi ke klinik di Changi, dikasih surat izin buat terbang. Di pesawat tuh gue udah nggak bisa mikir apa-apa. Yang bisa gue tanyain ke pramugari cuman, Kak penerbangan kita berapa lama? Dan itu gue tes setiap 15 menit sekali kalau gue flashback. Tapi kan lu sama nyokap juga kan? Sama oma gue nggak sama nyokap gue. Jadi oma gue ikut terbang pulang mau nggak mau karena terpaksa gue ikut pulang kan. Akhirnya nyampe lah di Jakarta. Nah ini dilema lagi nih, karena umurnya udah dewasa, tapi selama ini gue dirawat di RSCM di PTK, Pavilion Tumbuh Kembang. Kalau gue ke PTK kan cuma buat transfusi biasanya. Nah ini kasusnya lain nih, gue ke PTK bukan buat transfusi. Kayaknya nggak make sense nih kalau gue ke PTK. Akhirnya gue ke rumah sakit swasta yang di dekat rumah gue. Pertama masuk dikira batu ginjal karena gue nggak bisa kencing. Ternyata along the way dirawat, gue harus transfusi karena HB-nya rendah kan. Tapi rumah sakit. Tapi padahal baru transfusi? Iya, tapi waktu dicek emang waktunya transfusi. Jadi gue bukan yang benar-benar abis transfusi terus langsung berangkat. Ada waktu, tapi gue jamin waktu gue berangkat di sana tuh kondisi gue bukan kondisi yang minggu bener-bener tinggal sisa 1 minggu atau 2 minggu gitu loh. Jadi intinya drop lah ya, drop nggak karena sesuai. sakit kan, pasti kan lu ketika sakit stress level badan lu juga things change in your body gitu kan. Ya terus akhirnya muncullah waktu gue transfusi. Di situ mau nggak mau harus
ketemu hematolog dong. Hematolognya bilang, ya udah kita transfusi tapi saya mau cek semuanya. Oh, gue kayak mikir cek semua apaan ya? Ya udahlah ya, karena udah nggak bisa mikir apa-apa, cuman sakit. Pokoknya intinya gue maunya, gue nggak mau tahu sakit pinggang gue mesti sembuh. Karena tidur pun sakit. Nggak bisa tidur telentang, tidur miring juga nggak nyaman. Itu kan nggak enak ya. Kira dia cek, ferritin gue 200.000. Gila. Iya, lu pernah bilang. 200.000 tuh kalau kalian ingat. Dan akhirnya sempat kolaps, hampir meninggal lah istilahnya. Gue sempat ada antara ya, gue merasa kayak gue udah waktunya naik tapi I get a second chance lah menurut gue. Maksudnya itu di feeling lu aja nih, wah gue lewat. Enggak, dan emang gue dilarin ke ICU. Jadi gue dirawat di rumah sakit, di ruangan. Di momen gue ngerasain itu, nyokap gue bilang, oh, udah lost gitu. Lu rasanya apa? Gue ngerasa kayak badan gue udah enteng aja, gue terbang kayak udah ke atas. Udah lihat badan lu di bawah? Nggak nyampe kayak gitu. Cuman gue cuma dengar suara kayak diajak ke suatu tempat gitu. Terus gue cuma bilang kayak, kalau bisa jangan dulu, karena gue masih mau nyenengin orang tua gue. Terus tiba-tiba gue kayak megang satu batu yang bener-bener berat banget dan balik. Gue bener-bener kebangunnya tuh yang kaget gitu loh. Dan akhirnya dibawa ke ICU, drop. Terus akhirnya dicek, jantung gue udah mulai bengkak, minum ditaker segala macem. Satu malam di ICU, kondisinya membaik, balik lagi ke ruangan. Di situ fokus mulai berubah tuh, abis transfusi, shifting. Dari yang tadinya dikira batu ginjal, fokusnya diubah, buang zat besi. Jadi treatment gue selama di rumah sakit. Karena hasil labnya udah keluar kan? Iya, 200.000 kan. Si rumah sakit ini berarti udah tahu histori lu sebelumnya? Belum. Wow. Jadi bener-bener I start from zero at that hospital. Dan dokternya sih PR banget sih ngebaca ini semua. Iya pasti. Cuman ya namanya hematolog, I guess ya itu udah job desk-nya mereka lah ya. Dan kebetulan gue beruntungnya ketemu dokter yang emang udah biasa nanganin pasien-pasien yang akut lah. Beliau juga praktek di Darmais gitu. Jadi udah tau lah ya kalau udah kita ngomong rumah sakit itu kan salah satu pusat lah spesialis. Jadi dia tahu treatment apa yang harus diambil dan ya iya seiring ferritinnya turun nih sampai 50.000 sakit pinggang gue hilang. Nggak minum obat awal, cuma dikasih ferritin. Dikasih Desferal, kelasi yang masih suntik. Conan kemarin terakhir sampai 100.000 sih. Itu. Gue 200.000. 200.000. Dan backstory-nya behind the story itu, gue 2007 itu pas gue SMA pernah kena hepatitis C. Karena zaman dulu transfusi kan screeningnya belum secanggih sekarang. Jadi dan lo kenanya gara-gara transfusi? Iya. Dari mana lagi, Pak? Ya nggak tahu, hepatitis kan virus ya? Kan C tapi. Bukan B dan bukan A gitu loh. Jadi ya kita kalau mau kita tarik ya mungkin udah lama sempet ya itu kuning gitu pernah kuning akhirnya dicek hepatitis dan gue ngejalanin program buat bisa sembuh dari hepatitis itu 1 tahun dan itu juga perjalanan yang buat gue roller coaster ride. Kalau itu diapain? Kayak suntik imunisasi. Tapi dokternya tuh udah wanti-wanti dari awal. Dokter Hanifah, Prof Hanifah Oswari itu terkenal banget sekarang. Prof Hanifah. Yang disunter bukan? Yes, disunter. Kan yang punya kidney care. Iya, hai Prof. Jadi gue tuh pasiennya dia. Kebayang nggak udah kerja, udah SMA tuh, SMA 2006 gitu. Masih ketemu Prof Hanifah Oswari itu yang megang. Itu udah prof ya waktu itu? Belum, waktu itu masih dokter. Kan? Cuman kan sekarang udah prof. Karena pertama kali Conan terdiagnosa, second opinion. Iya kan, ketemu beliau kan. Maksudnya beliau bilang, Stan ini kalau disuntik, efek pertamanya mungkin mual muntah. Ya masih muda, arogan ya. Ya udah. Gue mikir kan, ya tiap bulan gue ke rumah sakit, apa sih yang lebih susah daripada itu tiap bulan ke rumah sakit gitu kan. Begitu disuntik pertama, gaya lagi makan steak dulu sebelum abis disuntik gak berasa apa-apa, lapar makan abuba, gue inget banget. Jam 3 pagi gue bangun, keluar semua. Disuntik hari Sabtu, dari hari Sabtu sampai hari Kamis, gak bisa bangun, gak sekolah. Terus di situ gue dibilang sama nyokap gue, boleh gak sih ini gak usah dilanjutin nih pengobatan hepatitis C-nya, ya udah jalanin aja maksudnya. Biasa aja kayak biasa lah. Hancur dah gitu kan. Karena berat banget gitu loh untuk seorang anak SMA harus mengalami hal-hal seperti itu gitu loh. Akhirnya ya mungkin kayak imunisasi ya, jadi badannya lama-lama adaptasi dengan obat itu dari suntik Sabtu sampai Kamis tepar mulai
Sabtu ketemu Rabu, akhirnya Sabtu, Minggu, Senin udah bisa sekolah. Secara fisik lu kelihatan salah satu yang paling sehat yang pernah gue lihat. Iya. Tyler yang paling sehat. So, boleh cerita nggak? Maksudnya kegiatan lo apa sih? Kegiatan sehari-hari lo sekarang tuh apa aja? Sehari-hari full time job gue kerja di salah satu media, ya konten company anak muda lah, USS Fit. Kita provide all kind of pop culture news buat Gen Z, which is gue nggak Gen Z tapi kerja buat anak muda. Ya udah, terus part of itu gue juga masih aktif. Tadinya gue kan main YouTube ya, cuman YouTube itu kan butuh effort yang banyak, harus ada editor segala macam. Jadi gue mulai shift fokus gue lebih ke sekarang gue main TikTok, bikin content creation di TikTok buat fashion. Terus di Instagram juga gue aktif ngerjain konten yang mostly sama tapi beda branding aja antara TikTok sama Instagram. Itu brand lo bukan sih? Kenapa? Brand lo atau? Enggak, gue as a person aja, jadi mungkin gue bisa bilang ya kayak content creation as a blogger lah, kayak gue share outfit gue hari ini, tapi udah mulai shifting juga, gue mulai banyak ngobrol sama orang-orang tentang thalassemia ya, salah satunya ya kayak gini, raising awareness aja. Terus aktivitas fisik yang gue pengen tanya. Aktivitas fisik gue sebenarnya kalau dibilang aktivitas fisik, gue dari kecil tuh selalu main bola. Sampai akhirnya gue pernah jatuh, tulang ekor gue bengkok, dan dokter tuh sempet kayak diagnose nggak boleh high impact sport. Terus gue sempet break nggak sport, sampai akhirnya gue tiap bulan suka sakit pinggang. Awalnya gue pikir karena HB-nya rendah. Itu umur berapa? Itu tahun 2011. Jadi abis kejadian 2008 tuh all the chaos, mulai kerja lagi, tapi ya olahraga cuma sebatas kayak futsal, main for fun aja, nggak pernah intens gitu. 2011 jatuh, tulang ekor gue bengkok, nggak pernah olahraga, sampai akhirnya di tahun 2013-2014 tuh gue sempet sakit banget sampai nggak bisa jalan. Nah, dokter bilang ternyata lumbar gue tuh udah mulai ada pengeroposan dan mulai stacking, numpuk karena postur gue bongkok terus gitu. Tapi karena masih nggak tahu mau ngapain, bingung, masih belum olahraga, sampai akhirnya 2016 gue ketemu sih, tiba-tiba random nggak tahu kenapa, gue pengen aja kayak udah waktunya buat hidup sehat, dan gue udah mulai bosen nih tiap bulan mesti minum painkiller kalau sakit pinggang gue kambuh udah sampai gitu. painkiller ya? Wah, levelnya. Arcoxia itu udah my kind of best friend, Pak. Tuh gue selalu ready di rumah, jadi once itu sakit langsung gue minum aja gitu loh. Tapi kan obat gitu pasti ngaruh ke ginjal dan hati kan? Yes. Tapi kan gue sebisa mungkin kalau nggak sampai yang sakit banget, gue nggak consume itu di level. Kalau misalnya di rumah sakit kan ditanya, pain levelnya berapa? 1 sampai 10. Biasa kalau udah mulai 7, kan itu udah ganggu ya, udah mulai nggak bisa aktivitas, gue baru mulai minum. Kira 2016 out of nowhere gue coba yoga. Diajak temen gue juga nggak ngerti tuh. Gue mikir kan, wah anak thalassemia yoga, wah abis nih tulang gue kletak-kletuk nih, copot kali ya. Ternyata yoganya ketemu yoga ya restoratif, jadi lebih ke stretching, dan di situ gue mulai ngerasa, wah ternyata enak ya gitu ya. Gue nggak pernah nih ngerasa badan gue seenteng ini kecuali dipijit. Gitu. Abis dipijit kan enteng. Gue nggak pernah nih ngerasain sensasi kayak gini. Mulailah develop awareness kayak, oh ternyata hidup sehat tuh enak, olahraga tuh penting. Salah ternyata gue selama ini ninggalin olahraga nih. Karena kan dokter-dokter juga bilang jangan capek-capek, terus anak thalassemia tuh. Iya. Tapi itu gue nggak tahu ya dokter sini atau enggak. Tapi memang dari kecil seolah itu mindset yang selalu disampaikan orang tua bahwa jangan capek-capek. Tapi beruntungnya orang tua gue tuh punya pemahaman yang menurut gue next level. Mereka bisa apresiasi ketika gue berpikir ini belum capeknya gue. Jadi nggak ada misalnya kayak sebuah batasan kayak gue kecil nggak boleh main sepeda, gue kecil nggak boleh main bola, nggak boleh main badminton, nggak ada. Gue dilepas. Tapi gue sebagai anak justru mengemban tanggung jawab itu dengan lebih bijaksana. Kayak gue tahu, oh kayak gue kalau main bola misalnya udah terlalu capek nih, gue bisa mual. Kayak wah mau muntah nih, gue udah tahu. Oh berarti gue istirahat dulu bentar. Mainnya nggak usah terlalu baik lari, main pinter aja di tengah atau apa. Mulai ngerti gitu loh. Jadi menurut gua capeknya itu harus tahu limitnya aja sih. Bukannya nggak boleh capek-capek tuh, bukan semena-mena nggak boleh capek tuh nggak boleh olahraga. Konteksnya menurut gua kalau ada hubungannya nggak kalau misalnya lu bener-bener capek gitu ya, pernah ngukur nggak kayak lu capek nih sebulan intens sama lu nggak capek, ada hubungannya nggak sama penurunan HB?
Jujur selama ini menurut gue sama aja. Nggak ada kan? Sama aja Nggak nggak ada. ada. Oke. Kayak mau main sepeda secapek apapun sama nggak main sepeda, ya segitu-segitu aja HB gue gitu loh. Ya Oke. paling signifikan turun tergantung konteksnya. Sakit. Capeknya seberapa capek. Kadang kan kalau kita lagi ngomong misalnya sepeda, ada satu titik kita nge-push banget nih, kita pengen achieve goal. Ya otomatis pasti darah merah yang hancur kan lebih banyak. Itu udah resiko. Iya. Cuman kan gue tahu nih, limit gue sampai sini aja, jangan gue lewatin gitu. Even gue sepeda pun pakai heart rate, orang-orang yang ngebut 180, gue pantau heart rate gue tuh 150, 155 itu udah alarm gue. Oke. Itu dia yang gue bilang, normal gue ya bukan normal mereka, gue harus bisa standar gue. Kalau yang tadi kan memang secara logika ya, kalau Iya. capek darah merah bawa distribusi Oksigen. oksigennya kepakai terus Iya. berarti akan lebih rusak. Cuman kalau gua juga punya logika, tapi kan gua baru masih logika gua ya, karena ketika badan kita di-push untuk jadi sehat, berarti kan produksinya juga Yes, metabolisme lo kan membaik. Gitu. Jadi ya sekarang setelah akhirnya dari yoga itu, gue aktif yoga 1 tahun lah. Tapi selama yoga itu gue juga barengin sama gym. Gue ketemu salah satu personal trainer di salah satu, ya adalah dulu mega gym lah gitu lah, tempat gym gede. Tapi mindset personal trainer ini menurut gue tuh beda. Dia ngerti normalnya gue tuh kayak gimana. Jadi gue bener-bener dikasih foundation yang sesuai dengan apa yang gue jalanin. Jadi gue dari awal udah bilang, gue ini penyintas thalassemia mayor, kondisi gue kayak gini, concern gue kayak gini. Dari yang gak bisa squat, sekarang ya I can do a lot of squats. Bahkan gue pernah powerlifting, meskipun akhirnya gue sadar stress levelnya terlalu intens buat gue. Satu udah mulai kerja, ya gue udah gak powerlifting banget ya. Full body workout aja lah, pakai weight tapi nggak yang sampai squat, bench, yang deadlift. penting semua otot lo terlatih kan, Yes. maksudnya bergerak dengan baik. Dan setelah gue ngejalanin itu rutin, gue malah nggak pernah sakit pinggang lagi beneran. Gue nggak Oke, bokis, iya, jadi gue nggak pernah sampai kayak, aduh pinggang gue nih Tapi sakit. tadinya sakit pinggangnya karena apa? Ya itu karena jatuh dan karena nggak ada aktivitas. Jadi badan gue tersurprise Iya. dengan kerjaan kantor yang gini terus, nggak ada pergerakan yang maksimal ya. Pressure-nya kan Iya. turun terus tuh dari lumbar. Body age-nya pasti jauh lebih tua tuh, Iya. body age-nya. Body age-nya tua banget dan itu tuh bener-bener kerasa banget bedanya. Even sesimpel kayak lu belanja di supermarket, picking up things now is easier gitu loh. Segitunya ya? Iya. Kayak dulu tuh kayak lu bawa mau belanja tuh nggak pernah mau pakai Yang carry on. tentengan tau lu. Pasti maunya pakai trolley. Dorong. Sekarang kayak ya gue bisa nggak bawa kayak dumbbell di tangan 11-12 kilo satu tangan. Masa gue Oke, belanja berarti dulu lu sempat latihan deadlift kan? Iya. Angkatan lu seberapa? gue Pernah nge-push seberapa? pernah maksimum satu body weight gue bahkan lebih. I guess Oke. like body weight gue kan sekitar sempat gemuk banget 50. Ya gue bisa deadlift 50 kilo. Squat mungkin 20. Oh, oke. Squat mungkin gue nggak berani terlalu banyak karena kalau squat kan loadnya lebih di spine ya, karena kan back squat kan. Kalau deadlift kan you use your leg, Ya, hamstring ya. kan ya. Gue kayak squat I guess kayak nggak 20 sih kiri kanan. Ya, kayak my own body weight juga bisa 1 reps. Sekarang berat lu berapa? Sekarang berat gue lagi di fase terkurus dalam hidup gue. Karena gue I'm trying new diet gitu loh. Oke. Gue figure things out kayak kalau dulu mindset awal kayak nge-gym pokoknya bulking. Bodo amat mau bentuknya kayak apa gitu. Tapi gue sekarang lagi enjoy di 455. Bangun tidur abis buang air besar, gue selalu timbang 45. konsisten 455. 455, oke. Oke, berarti sebenarnya kan kalau ya dengan saran, ya kita selalu dibilangin sebagai orang tua ya hati-hati anaknya jangan terlalu capek apa Betul. segala. Berarti actually it's a myth. I could say it's a myth gitu loh, karena selama gue ngelakuin gue nggak pernah mengalami hal-hal yang justru membahayakan gue, dan I get more benefits from it gitu loh Iya. dibanding gue nggak ngelakuin. So Iqbal, malah sebaiknya sakit. malah kita encourage mereka untuk aktivitas fisik course. malah mungkin lebih harus di-push supaya apa ya, Aktivitas fisik. Push. metabolismenya tuh maksimal Yes. gitu ya nggak sih? Tapi kan orang di Singapura bilang gitu, harus olahraga yang penting ya gitu dia bilang, emang jangan ekstrim sport. Betul ya, ya sekarang gini ya konteksnya kayak gue nih anak thalassemia, gue tahu tulang gue keropos, terus gue main futsal, itu kan high impact sport. Ya. Mungkin aja gue someday hits other people legs terus broke my leg gitu kan. Itu kan high risk. Tapi kalau misalnya kayak gue yang gue lakuin kayak body, ya let's say semi bodybuilding full kind of
full body workout gitu Full ya. body workout ya. Itu kan lu nggak high impact sama Ya, bener, nggak high sekali. impact. Yang maraton juga kan nggak high impact. Tapi maraton it's a cardio thing Iya, gitu loh. cardio Gua thing, gua mungkin kalau misalnya mau rekomenin ke anak thalassemia ya less cardio lah pasti. Ya. Like it or not gitu. Kayak gue sepeda Karena jantung ya. Iya. Ya, sepeda juga kan kardio. Iya, tapi gue kan sepeda nggak kayak orang yang Iya. setiap hari bisa naik sepeda. Gue sepeda paling seminggu sekali lah, Sabtu. Abis itu udah gue istirahat, Senin gue nge-gym lagi. Karena Jadi, kan ada berita yang terkenal tuh orang di penyintas thalassemia mayor di New York bisa ikut maraton. mungkin kalau dari dulu dia punya quality of life yang bener-bener Mungkin, dijaga ya. ah. Karena kan back again quality of life menurut gue tuh aspeknya banyak banget. Nggak cuman bagaimana kita setiap bulan ditransfusi, bagaimana kita menjaga zat besi kita dalam tubuh. Tapi kan berarti kan ini news yang sebenarnya penderita thalassemia tuh nggak harus dibatasi oleh lu nggak boleh capek-capek, Betul. lu malah dipaksa untuk less aktif gitu kan? Gue justru lebih encourage orang selalu untuk Aktif. Lebih be aktif ya? aktif sih. Maksudnya, oke, kalau lu takut berolahraga, gue paham karena lu mungkin mikir Ini kita ngomong ke orang tua deh, karena kan biasa orang tua tuh yang lebih worried iya, karena mungkin lu. orang tuh berpikir kayak, HB anak gue akan turun. Tapi sebenarnya menurut gue dengan nggak banyak beraktivitas pun akan turun juga kok gitu loh. Malah nggak dapat benefit apa-apa gitu loh. Kenapa nggak tetap ngelakuin hal yang baik? Meskipun tetap ada ibaratnya selalu ada resiko dalam setiap apa yang kita lakukan. Tapi kalau benefitnya lebih banyak, kenapa enggak gitu loh? Yang penting jangan sakit gitu kan? Yang penting tahu batas dan jangan sampai maksudnya- aktivitas itu jangan sampai bikin lo sakit ya. Karena kan justru sakit itu yang membuat HB-nya drop daripada olahraga gitu kan? Betul. Dan sebenarnya nggak cuma sakit sih. Kalau menurut gue lo banyak pikiran juga. Ya, bikin Iya, gue mau Itu- nanya itu efek banget. seberapa ngefek sih kan? Gue juga banyak dengar moody, stres itu seberapa efek? Kayak lu sebagai orang tua pasti tahu ya, anak thalassemia terkenal banget dengan karakternya yang selalu dibilang the moody kids. Iya. Gua rasa anak gua Iya, dong. nggak thalassemia pun Emang emang emosional, maksudnya emang tipe Iya. yang Meledak-ledak gitu kan. Tapi maksudnya compare to other kids tuh menurut gua thalassemia tuh punya traits yang unik banget. Karena darah yang masuk ke kita kan tiap bulan beda-beda nih. Dan gua somehow believe kayak karakter orang yang Si pendonor ini ya. like it or not bisa ketransfer gitu ya. Nih, Cuman ini ya, fun fact-nya Berarti Kristal. bukan perasaan kita aja kan? Iya, karena Kristal ya kita ngalamin. Kamu cerita deh, Kristal kalau ditransfusi. Ya kita kalau Kristal gitu kalau ditransfusi teman kita satu ini nih cowok Iya. ya makannya banyak. kalau makan aku gue nggak pernah ngalamin sih. Cuman kalau sifat like it or not, kadang-kadang gue rasa sih pengaruh ya. Kayak even nyokap gue juga bisa bilang kayaknya darah yang kemarin bikin lebih meledup-ledup ya like it karena apa ya kayak lu bilang lah, darah itu tuh sesuatu yang misterius gitu loh. Kayak bener. kita Iya. nggak bisa tahu apa yang masuk kayak gimana, efeknya apa. Tapi kalau kayak yang gue mit deh bang ya, yang bau bandot gue nggak pernah ngalamin seumur umur gue Transfusi. transfusi nih gitu. Cuman kalau pembawa sifat menurut gue Iya. mungkin. Iya, karena Kristal ada teman kita nih yang makannya banyak, agak gemuk. Terus orangnya keras kepala. Nah, tiap dapat darah dia Makannya banyak. tapi ngelawan mulu. Makin ngelawan gitu. Ya tapi itu like it or not, orang tua pasti akan lebih sensitif. Kalau anak Anak iya sendiri. jujur nggak, gue Karena nggak dia bisa. yang berasa, Iya, kan, maksudnya. tahu-tahu ya gitu aja. Kadang orang tua yang bisa bilang, kayaknya gara-gara kemarin dan Iya. itu ya itu efek Bener sih kan? menurut gue Berarti gitu. ya, bukan perasaan kita doang gitu. Nggak itu kalau menurut gue kalau pembawa sifat menurut gue ngaruh karena kan kalau kita ngomong thalassemia mayor dan minor itu kan juga simpelnya sebenarnya pembawa sifat kan. Jadi Iya. sifatnya bisa kebawa sih, logika gue kayak gitu aja sih sesimpel itu. Iya. Jadi gue tiap temen ya kenal teman gue juga, tapi karena darah dia cocok dan kita tahu gaya hidupnya sehat, jadi ya udah gitu. Meskipun gue kalau tiap waduh siap-siap nih. Udah come prepare ya, come prepare. Satu berantem, tapi ya kita demennya karena makannya banyak kan, jadi makanya sis gede gitu kan. Kalau yang satu lagi kita pernah dapet dia cekikan. Gue nggak maksudnya gue nggak punya pendonor yang tetap selama gue transfusi. Gue selalu ganti-ganti dan ya orang yang Ya, membantu kita lihat aja nih dapetnya gimana. membantu hidup gue anonymous gitu loh. Jadi ya udah whatever happen But it ya. happen ya berarti. Happen sih menurut gue. Kita nggak apa aja yang lo alamin
Kenapa? sebagai seorang penderita. Terus apa yang lu harapin orang tua lu Ngerti? ngertiin tentang lu?